ICM akan menjadi narasi terkuat hingga akhir bull run. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini kita akan membahas narasi ICM, Internet Capital Market, narasi yang sedang hype belakangan, mematikan ataupun meredam hype dari AI dan juga hype dari meme coin, kawan-kawan. Kita akan bahas tentang narasi ini karena bagi saya ini merupakan salah satu naratif terbaik yang pernah kripto miliki, kawan-kawan. Mari kita membahas narasi ini dan bagi saya, kita harus betul-betul memahaminya, kawan-kawan, dan harus mengikutinya, kawan-kawan. Jangan terlalu acuh. Saya rasa Launchcoin sebagai leader dari meta ini akan naik cukup besar dari sini walaupun market cap sudah besar dan sebagainya. Mari kita belajar sedikit bagaimana cara kita memandang narasi ini, kawan-kawan, oke? Yang pertama, sebetulnya saya sudah membuat di sini. Jadi sebetulnya garis utamanya adalah kita sebagai investor ini kita harus berpikir seperti visi, kawan-kawan, ataupun kita harus bisa mendeteksi project-project startup-startup yang dari awal terlihat bagus, kawan-kawan. Nah, jadi kita di sini tugasnya mendeteksi early startup baru-baru, kira-kira mana yang akan menjadi besar, mana yang akan sukses, mana yang akan memiliki user yang banyak, kawan-kawan. Itu merupakan challenge dari narasi ini. Startup itu anggaplah sebagai suatu bisnis, kawan-kawan, ya. Bisnis dengan teknologi, ya. Jadi sama seperti kita melihat bisnis, apakah kira-kira pasarnya luas, apakah foundernya berkomitmen dan sebagainya, kawan-kawan, oke? Jadi ada beberapa pertanyaan di sini yang sudah saya rangkumkan untuk membantu Anda berpikir untuk ngedesign suatu project ICM, Internet Capital Market. Yang pertama, dari segi founder, ini penting sekali sekarang, karena startup ini betul-betul perusahaan dari nol, kawan-kawan, ya. Ibaratnya apa yang Anda lihat, karena yang pasti untuk revenue ataupun profit belum terlalu besar atau bahkan belum ada, ya. Karena ini baru mulai, kawan-kawan, ya. Bisnis yang baru mulai. Jadi, yang pertama kali orang lihat, dan ini lumayan logis, adalah startup. Adalah foundernya, kawan-kawan, sorry. Ya, jadi, siapa foundernya? Apakah dia memiliki project sukses sebelumnya? Apakah dia merupakan tokoh yang terkenal di dunia sebelumnya, kawan-kawan. Siapa tahu dia memiliki project yang keren dan sebagainya. Berikutnya, siapa mutualsnya? Apakah dia memiliki koneksi dengan Web2 developer lain yang sangat hebat dalam coding dan sebagainya? Berikutnya, seberapa aktif GitHub-nya? Terkadang nggak ada, kawan-kawan, karena banyak yang close source, ya, ataupun intinya ini tidak selalu pasti kita bisa lihat. Berikutnya, seberapa besar komitmen dia, kawan-kawan. Karena terkadang ada satu sosok founder dari startup, dari suatu bisnis itu terkenal, dia memiliki rekam jejak yang baik, tapi jikalau dia tidak memiliki komitmen terkait project ini, berbahaya. Atau project ini hanya dijadikan sebagai side projectnya dia, project sampingan dia, itu juga bahaya, kawan-kawan. Oke, jadi 4 pertanyaan ini sangat penting sekali, kawan-kawan. Apakah foundernya kredibel? Anda bisa lihat dari Twitternya, project-project yang pernah dia buat, mutualsnya, dan sebagainya, kawan-kawan, oke? Yang kedua, timnya, apakah delivering? Apakah ini hanyalah suatu konsep yang tidak pernah ada wujudnya? Karena yang membedakan narasi ICM ini dengan berbagai macam narasi kripto lainnya adalah, kalau narasi kripto lain, ini lebih membangun infrastruktur, membangun ide yang keren, membangun apa segala macam, tapi tidak ada user, tidak ada pengguna, tidak ada profit, dan sebagainya, kawan-kawan. Nah, sekarang ini sedikit shifting. Kita berfokus cari produk yang memang ada usernya, ada peminatnya, ada yang membutuhkan, menghasilkan profit sebagai suatu bisnis dan sebagainya. Jadi ini lebih penting sekarang, kawan-kawan. Berikutnya, apakah timnya responsif dan juga menerima kritik? Ini terlihat dari dia, kalau ada yang misalnya komen terkait produknya, apakah dia nge-reply, apakah dia akhirnya membuat improvisasi terkait produk tersebut dan sebagainya. Berikutnya, apakah mereka shield project lain? Ini berbahaya sekali. Kalau satu tim nge-shield 2 token ataupun malah nge-shield koin lain yang bukan bagian dari mereka, itu berbahaya bagi saya, kawan-kawan. Dan ini sebetulnya berlaku untuk semua project, tidak hanya ICM naratif saja. Jadi apakah mereka shield project lain? Jika iya, berbahaya bagi saya. Berikutnya, produk. Apakah ide ini pernah gagal sebelumnya? Ini penting, kawan-kawan. Bagi saya ini hal yang sangat penting sekali karena sudah ada banyak startup yang berjalan di dunia Web2, ya. Dan ada banyak yang gagal. Ada banyak yang tidak memiliki demand ataupun permintaan. Ada yang tidak digunakan oleh siapapun dan sebagainya. Hati-hati, kawan-kawan. Banyak dari project-project Web2 yang gagal dan akhirnya ikut masuk ke narasi ICM untuk ngerak kalian. Jadi saya rasa, apakah ide ini pernah gagal sebelumnya? Kenapa saya sedikit kurang suka dengan ide-ide ICM yang berbau social-fi? Karena di dunia kripto, social-fi belum pernah berhasil, kawan-kawan. Sangat sulit sekali memindahkan massa menuju sosial media baru, walaupun ada insentif dan sebagainya, kawan-kawan, ya. Oke? Tapi kita akan lihat nanti ada beberapa yang bagus sebetulnya.
Apakah ada inovasi pembeda? Ada beberapa project misalnya seperti, saya kemarin lihat kawan-kawan, saya lupa projectnya apa ya. Intinya, project ini mirip banget sama yang ada di Web2 dengan harga yang lebih mahal bahkan. Saya nggak suka sama sekali kawan-kawan. Saya sebetulnya sudah merangkum di sini, tapi ini kurang relevan bagi saya. Nah ini kawan-kawan, Ninja ya. Ninja ini adalah chatbot agregator, jadi ini sebetulnya chatbot aja. Cuma kita bisa milih untuk LLM mana yang kita pilih dan sebagainya dan sebagainya. Ini sudah banyak sekali dibuat di dunia Web2 dan bagi saya valuasinya tidak bisa sebesar itu kawan-kawan ya. Jadi bagi saya ini sudah price in. Nah, sebetulnya saya sudah membuat di sini, silahkan diperhatikan. Tapi bagi saya ini kurang relevan lagi kawan-kawan ya. Saya sudah buat beberapa di sini sebetulnya. Ya, kita akan lihat di sini ada beberapa yang under value menurut saya seperti Beedle, Lens, apalagi di sini kawan-kawan ya. Bitcoin, ini sebetulnya sudah saya buat cukup lama kawan-kawan. Mungkin kurang relevan sekarang. Saya akan nanti ikut mengumumkan koin-koin apa saja yang bagi saya oke kawan-kawan di narasi ini ya. Yang memiliki produk real, sudah live. Saya kurang suka project-project ICM yang masih dalam bentuk testnet ya, ataupun projectnya belum live, hanya sebuah ide. Nah, lebih baik Anda pilih yang memang sudah ada projectnya kawan-kawan. Oke, berikutnya, apakah sudah ada real demand-nya? Apakah sudah ada usernya yang menggunakan project ini? Jikalau ada, sangat baik sekali. Apakah ada integrasi dengan kripto? Anda boleh cek. Biasanya, kalau project yang bagus itu dia sudah membuat semacam tokenomics ya. Kira-kira token kriptonya ini pengen dijadikan apa dalam perusahaannya? Ada tokenomics-nya kawan-kawan. Anda boleh cek. Berikutnya, seberapa besar valuasi di Web2. Nah, mungkin kita bisa meng-compare bagaimana cara kita memvaluasi project-project ICM ini dengan cara kita compare ataupun kita bandingkan dengan perusahaan di Web2, kawan-kawan. Apakah sudah live dapat digunakan? Ini juga penting, oke? Berikutnya, attention. Ini juga sangat penting sekali. Apakah mereka memiliki amunistik untuk viral, seperti flywheels, misalnya seperti Gleam, kawan-kawan. Saya suka karena mereka memiliki flywheel agar influencer terus yapping terkait project mereka. Nah, intinya, apakah mereka memiliki amunistik untuk viral? Berikutnya, apakah bisa membuat orang terus menggunakan ataupun bertahan lama atau enggak, kawan-kawan ya? Jadi penting banget bagi saya juga. Kira-kira, kalau Anda sebagai user pengguna, coba posisikan dalam bentuk apapun sebetulnya. Nah, apakah saya akan menggunakan project ini sekali saja atau untuk berkali-kali, kawan-kawan? Berikutnya, siapa call di baliknya? Berikutnya untuk price action. Apakah setiap pump besar dihajar ke bawah? Artinya ini merupakan chart farming. Sebetulnya ini cukup subjektif dan sangat sulit jika kita deskripsikan dengan kata-kata saja, kawan-kawan. Berikutnya bagaimana bundling dan juga snipernya, kawan-kawan. Oke, ini beberapa pertanyaan yang harus Anda pikirkan ketika Anda ingin invest di project ICM. Ini ada beberapa app di sini. Ada yang bagi saya beberapa overvalue. Berikutnya ada yang sudah price in seperti ALCH. Berikutnya ada beberapa yang copycat yang bagi saya sih nggak bakal ada usernya, seperti Aura di sini. Dia ingin meniru Snapchat dengan gamifikasi. Saya bisa salah di sini, kawan-kawan ya, tergantung dengan kabel dan sebagainya. Tapi bagi saya ini merupakan project yang sangat-sangat sulit sekali berhasil, kawan-kawan. Dia ingin menyaingi Snapchat dengan cara gamifikasi. Sejauh ini, visi sebesar apapun belum pernah berhasil di dunia Web3, belum pernah berhasil menghasilkan sosial media yang baik, kawan-kawan, saya rasa ya. Oke, jadi saya rasa ini ada beberapa yang menarik juga. Oke, sekarang kita akan bahas koin-koin yang saya anggap menarik di narasi ini. Ya, ini merupakan koinnya kawan-kawan ICM. Saya sudah list di sini. Ada beberapa yang baik, kawan-kawan. Ya, jadi mungkin kita akan cek dari yang rebound-nya paling bagus ya. Di sini rebound 1 jam paling bagus karena kan lagi pada down semua nih kawan-kawan hari ini ya, sekarang ini. Coba kita cek siapa yang rebound-nya paling bagus. Gleam, bagus. Berikutnya Knit, paling bagus. Octodupe, TweetDM. Oke, ini semua sudah saya analisa dan sudah hampir memenuhi checklist yang tadi saya buat, kawan-kawan ya. Tapi sekali lagi, saya masih dapat memiliki celah kesalahan, kawan-kawan. Jadi silahkan sekali Anda lakukan riset ulang untuk hal ini. Jadi ini ada beberapa project yang saya anggap bagus, kawan-kawan, setelah saya analisa ya. Lumayan dalam, lumayan saya cek bisnis modelnya, siapa di belakangnya, dan apakah project ini bisa memiliki user, kawan-kawan. Oke? Ada beberapa yang menarik seperti, coba kita urutkan dari yang paling tinggi market cap ya. Launchcoin ini adalah leadernya, kawan-kawan. Ini bagi saya safe bet-nya. Dan apakah ini sudah top untuk Launchcoin? Bagi saya belum, kawan-kawan ya. Bagi saya Launchcoin bisa mencapai billion, kawan-kawan. Ada Knit. Knit ini semacam project untuk membuat game hanya dengan prompt. Dan sebetulnya value-nya adalah siapa di balik Knit, kawan-kawan ya. KingNet. Ini merupakan perusahaan yang sudah open dengan valuasi $1 billion. Jadi orang-orang memvaluasinya lebih enak ya, karena dia memiliki induk usaha, kawan-kawan. Ada Bitcoin, ini juga memiliki user asli, engagement di sosial media sangat baik sekali.
Ini meme coin, ini Pecule. Ibaratnya kalau saya deskripsikan, ini seperti betting untuk long tail market ya. Jadi ini betting seperti Polymarket. Ada banyak, termasuk Time.Fund bagi saya juga merupakan suatu startup yang sangat baik sekali kawan-kawan. Jadi exposure dari saya pribadi mungkin akan memilih Toli kawan-kawan ya untuk Time.Fund ya. Dan banyak lagi kawan-kawan. Ini semua sudah lumayan menarik bagi saya. Mungkin yang belum deliver ide di sini adalah Okto. Yang lainnya sudah memiliki produk, bahkan ada usernya kawan-kawan. Jadi saya rasa ini merupakan beberapa projectnya. Silahkan di riset mandiri. Volumenya cari yang aktif kawan-kawan. Coba cari yang aktif di sini. Volumenya berikutnya yang kira-kira responsif ya harganya ya. Ketika ngepump dia juga ikut ngepump dan sebagainya, oke? Mungkin sekian kawan-kawan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.